Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Saudaraku, sekalipun apapun keadaan yang terjadi, dunia boleh berkata terjadi gelap, terjadi hal-hal yang mengerikan, tapi percaya bahwa rancangan Tuhan pasti digenapi. Dan Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Bagi saudaraku yang ada di Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne khususnya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudaraku semua yang ada di sana tetap giat di ladang Tuhan, roh yang menyala-nyala dan terus untuk mencari jiwa dan bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bagi saudara-saudaraku yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, bahkan juga kelompok anak-anak Tuhan pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne sendiri, baik juga yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya kita boleh mengalami akan anugerahnya, kasihnya yang terus mengalir, tak pernah habis-habisnya bagi kita. Puji Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Medan, Sumatera Utara. Di sana ada kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Sumatera di kota Medan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku pemahaman kelompok Alkitab yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Bahkan juga yang ada di Jawa Timur, meliputi di kota Malang dan Pasuruan dan sekitarnya. Bahkan demikian juga bagi saudara-saudaraku keluarga gereja JKI Zoe Life yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga keluarga JKI Zoe Life yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Saya percaya saudara semuanya juga boleh mengalami sesuatu yang selalu baru, selalu ajaib bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan setia kepada kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, Fellowship para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan juga yang ada di Kepulauan Banggai, Pulau Peleng, Sulawesi Tengah, dan yang ada juga di Provinsi NTT, khususnya yang ada di Kepulauan Rotendao. Haleluya. Selamat berhari Minggu, selamat kita boleh berjumpa bersama dalam ibadah. Dan seluruh saudara-saudaraku dimanapun saudara berada yang mengikuti acara khotbah ibadah kita pada hari ini, saya percaya hari ini kita boleh bersama-sama. Mari saya ajak kita untuk lebih lagi sebelum kita mulai kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami secara online Tuhan, maka kami percaya kasih-Mu Tuhan yang menyatukan kami, kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi kami, sehingga kami terus dekat ada bersama dengan Engkau. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau, dari kasih-Mu, apapun bentuknya yang ada di dunia ini.
Maka Tuhan, hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar kami persembahkan bagi-Mu. Sehingga ketika kami menaikkan pujian, penyembahan, kami menaikkan doa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Sebab ketika kami bersekutu bersama, hanya Engkau yang kami rindukan ya Tuhanku. Tuhan, hari ini darah-Mu, darah Yesus Kristus sekali lagi tercurah bagi kami. Sebab darah-Mu itu yang menebus kami, darah-Mu itu yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan lebih-lebih darah-Mu itu telah membenarkan hidup kami. Sehingga firman-Mu berkata, pasti kami diselamatkan dari murka Tuhan. Kami diluputkan dari banyak hal yang bukan dari Tuhan, melainkan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan atas kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tempat di mana kami tinggal kudus dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berjaga-jaga untuk kami. Dan ada tembok api Tuhan di sekeliling kami. Bahwa kami masuk Tuhan di hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan, bahkan bertemu muka dengan Engkau. Ada pengalaman pribadi dengan Engkau hari ini. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Mari kita memuji Tuhan. Mari dengan segenap hati dan kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab di dalam pujian ada sukacita dan kekuatan yang baru. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sekali lagi nyatakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudaraku, saya percaya apapun keadaan, firman Allah bahwa firman Tuhan tetap kekal. Bumi boleh berlalu, semua boleh guncang, tapi kerajaan Tuhan tidak terguncangkan dan firman-Nya kekal selama-lamanya. Mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Sebab siapa yang percaya di dalam Dia, yang kuat di dalam Dia, itulah yang akan bertindak di akhir zaman ini. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari bersuka bersama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Mari, ini komitmen kita. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya sekali lagi nyatakan Yesus cinta saya. Shalalalalala,
Saudaraku, Tuhan berkata bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan, kita biji mata Tuhan, dan kita percaya bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Mari memuji Tuhan sekali lagi, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi nyatakan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari goyangkan kaki, kita gerakkan badan kita menari dan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, yo. Shalalalala, shalalalala, oh. Mari nyatakan dengan sukacita, berikan senyum bagi Tuhan. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala. Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Mari menari bagi Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus sekali lagi. kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. ini nyanyian kami bagimu ya Ku Tuhan. bernyanyi, Kami bersuka cita haleluya, karena Yesus kekasihku. mari nyatakan sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 Amin. disayang. Aku haleluya. disayang Terima kasih, Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Katakan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita membawa hidup kita. Kita tersungguh di bawah kakinya, sujud menyembah Dia, mencari wajahnya untuk ada di hadirat Tuhan. Mari bawa hidup kita dalam penyembahan. Mari bawa hidup kita untuk mengenal Dia lebih lagi, menjadi hamba yang berkenan bagi Tuhan. Karena anugerah-Mu hari
roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi kita nyatakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kita. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Tuhan, ini kami hari ini Tuhan. semakin berkurang. Kami rindu Engkau yang nampak dalam hidup kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Mari dengan segenap hati Yesus makin bawa hidup saudara. bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Sekarang kita melewati lembah Bapak. Tuhan yang membawa kita dalam kekuatannya semakin kuat dan lebih kuat sampai kita ada di Sion. Itu janjinya Tuhan. Jika kita percaya hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ku bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahan. mari persembahkan hidupmu saudara. Hari ini kita bawa kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memampukan kita. Ku bawa hatiku, penyembahan. Terimalah setiap penyembahan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang merawat dan menjamah kami hari ini. Sekali lagi nyatakan, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. mari Tuhan, mari Tuhan. Semakin Ini komitmen kami, ini kerinduan kami. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Mari pada kesempatan hari ini kita mau menyatakan bahwa ada cinta yang keluar dari hidup kita, itu mengalir dalam kita. Biar hari ini roh Tuhan menjamah, membakar hidup kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita bosan, letih, bahkan kecewa, bahkan ada cara untuk kita mau menjauh daripada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengasihi kita. Firman-Nya berkata, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada cintanya. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, mari Kau melawat kami. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima anugerah-Mu untuk kami masuk di dalam anugerah Tuhan, mengalami supranatural Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Sebab oleh karena darahnya, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita akan kasih Tuhan. Alasan apapun saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tuhan, ada perjanjian darah-Mu bagi kami yang menjadi tanda. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat. Hari ini Tuhan yang mengangkat kita. Biarlah cinta di hatiku, Holy Spirit reign.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. Terjadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita menyatu dengan Tuhan. Sepakat saudara, biar jadi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam hidup kita. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perhatikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan beri
Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul kali ini, mengaktifkan janji-janji Tuhan. Kita membaca di dalam Alkitab banyak janji-janji yang luar biasa. Dan kita mempunyai satu pengalaman yang hampir sama. Janji-janji itu sepertinya tidak terjadi. Nah, kita selalu bertanya, kenapa janji Tuhan kok tidak terjadi? Ternyata ada satu hal yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kita ini mempunyai tugas mengaktifkan janji Tuhan itu di dalam hidup kita ini. Jadi itu adalah tugas kita masing-masing. Mengaktifkan janji Tuhan. Mengaktifkan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, kita akan mempelajari itu. Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir kali ini. Dan kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu, bagaimana mengaktifkan janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami mau Tuhan mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman kali ini, kami paham, kami mengerti. Terima kasih Tuhan, itu adalah kebenaran-Mu. Dan firman-Mu berkata di dalam Yesaya 45 ayat 23 yang bagian A. Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri
bahwa firman yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali. Tuhan, kami sepakat dan kami mau mempelajari ini supaya kami boleh mendapati janji-janjimu itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tatkala kita membaca janji Tuhan di dalam Alkitab, roh kita menyala. Karena janji itu luar biasa. Namun karena kita salah di dalam memahaminya, salah mengerti, dan kita nantikan tidak pernah terwujud dalam hidup kita. Dan nanti tatkala tidak terwujud, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, janjimu begini. Dan bahkan ada yang mengatakan, mari kita klaim janji Tuhan. Saya kurang setuju dengan hal seperti itu. Karena kita ini salah mengerti. Seolah-olah kalau kita klaim, Tuhan itu lupa. Jadi kita klaim. Padahal permasalahannya adalah di dalam diri kita sendiri. Bukan di pihak Tuhan. Ya, supaya Anda semuanya paham dan mengerti, saya akan memulainya. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam surat Yohanes yang pertama. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebelum saya memulai, saya akan sekali lagi memberitahukan kepada Anda. Secara tradisi gereja, surat Yohanes 1, 2, 3, juga Injil Yohanes, dan surat Wahyu atau kitab Wahyu adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, inilah yang harus kita gali. Kalau kita melihat ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Ketiganya ini hampir mirip-mirip, tetapi yang berbeda adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes menyajikan yang berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk membacanya terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata demikian, surat Yohanes yang pertama, ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Wow. Di dalam ayat yang pertama dikatakan firman yang Tuhan bagikan itu adalah firman hidup. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi firman ini dapat kami lihat, dapat kami saksikan, dan dapat kami raba. Jadi bukan firman asal firman, tetapi suatu firman yang bisa membawa perubahan kehidupan. Dan ini real. Inilah yang dikatakan oleh surat Yohanes yang pertama. Jadi Yohanes, Rasul Yohanes ini membagikan firman hidup. Dan firman hidup ini benar-benar real. Nah, kita harus mempelajari seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes.
firman hidup ini real. Bagaimana dengan pengalaman Anda dan saya? Ya. Seperti di awal tadi saya katakan, tatkala kita membaca janji Tuhan, wow, ini yang namanya iman kami bangkit. Kami menunggu, kami menantikan, dan sepertinya senyap-senyap saja, itulah yang membuat iman kami down. Mengapa begitu? Ya, saya bersyukur Tuhan singkapkan itu. Saya pernah pada posisi di mana saya menantikan janji Tuhan. Saya tunggu, dan sepertinya tidak ada apa-apa. Saya mulai ragu. Gimana ini? Tuhan sudah berjanji sedemikian rupa. Saya menunggunya dan gak terjadi apa-apa. Pada posisi seperti itu, saya pernah mendengar firman yang disampaikan beberapa hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu berkata, mari kita klaim. Saya tidak begitu bisa menerima istilah itu. Kita klaim janji Tuhan. Dan ternyata sekarang saya ngerti. Kesalahan ternyata ada di pihak saya, di pihak kita. Karena apa? Kita nggak ngerti bagaimana janji Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab ini. Kita nggak ngerti bahwa janji ini adalah janjinya Tuhan. Tuhan yang berjanji. Dan tadi saya kutip saya kutip Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-45. Ayatnya yang ke-23, bagian yang saya sebut bagian A. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23, tapi bagian A. Saya akan bacakan untuk Anda. Demi aku sendiri, ini Tuhan yang berfirman, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Biasanya kalau orang bersumpah, selalu demi yang lebih tinggi dari kita. Contohnya, demi Tuhan saya bersumpah. Tetapi kali ini kita membaca hal yang berbeda. Tuhan berkata, demi aku sendiri aku bersumpah. Apa yang disumpahkan oleh Tuhan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Kemudian dikatakan, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Apa yang telah Tuhan katakan, itu kebenaran, dan tidak bisa ditarik kembali. Artinya, tidak bisa dibatalkan. Nah, apa yang kita tangkap? Yesaya 45 ayat 23 bagian A ini. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab kita ini, itu sudah dibuat oleh Tuhan, yaitu Tuhan bersumpah. Apa yang disumpahkannya? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Janji-janji yang telah keluar dari mulut Tuhan. Itu adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran? Suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa dibatalkan. Seberapa kita memahami ayat ini harus kita pegang. Maka saya akan ajak Anda untuk melihat. Inilah yang Tuhan janjikan. Berarti yang Tuhan janjikan ini harus terjadi. Bagaimana supaya janji ini juga terjadi dalam hidup kita? Inilah yang akan kita gali. Supaya kita semua sampai pada posisi
bukan mengklaim janjinya Tuhan. Tetapi kita harus mengaktifkan janji Tuhan. Janji itu sudah diucapkan sekian ribu tahun yang lalu. Yesus hadir di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Yesaya telah hadir di muka bumi lebih dari 2000. Kira-kira 2680 sekian. Itu janji. Dan Tuhan tetap mengikatkan dirinya dengan apa yang telah Tuhan katakan. Bagaimana perkataan yang sudah diucapkan ribuan tahun itu bisa diwujudkan dalam hidup kita hari ini? Disitulah masalahnya. Disinilah dibutuhkan understanding. Kita butuh wahyunya, kita butuh hikmatnya, kita butuh pengertiannya sehingga kita ngerti. Ya. Nah, Yesaya 45 ayat 23 bagian A sudah saya baca. Dan tadi di dalam 1 Yohanes pertama, ayat yang pertama saya sudah bacakan. Firman Tuhan berkata begini, apa yang telah ada sejak semula? Apa yang telah ada? Firman. Firman itu telah ada. Coba supaya semuanya bisa berpikir bersama-sama dengan kita, saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian ayat yang kedua, ia firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi firman itulah yang menjadikannya. Firman itulah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Firman itulah. Kemudian ayat yang keempat. Dalam Dia, dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasul Yohanes, pada mulanya adalah firman. Kita kembali kepada surat Yohanes yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman-Nya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Rasul Yohanes berkata, aku sudah menuliskannya mengenai firman yang hidup, firman yang nyata, firman yang real. Rasul Yohanes berkata, aku sudah tuliskan. Dengan kata lain, aku sudah ajarkan. Wow. Firman yang telah dituliskan oleh Rasul Yohanes adalah firman hidup. Firman yang bisa membuat kehidupan kita. Firman yang hidup. Nah, kita akan baca ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami
telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Wow. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Hidup kekal itu real. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya pernah pada posisi tidak bisa mengerti, pada posisi menunggu janji Tuhan dan belum terjadi. Tatkala belum terjadi, mulai bingunglah saya. Di mana salahnya ini? Di mana salahnya? Nah, hari ini kita mendengar satu firman yang luar biasa. Ini sudah ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan firman yang baru saja kita baca ini, kita mempunyai kewajiban untuk mengaktifkan di dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mengaktifkannya, nggak pernah terjadi. Itulah yang saya mau bagikan kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita baca, Yesaya 45. Tuhan telah bersumpah demi dirinya. Firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi harus terjadi. Pertanyaannya, bagaimana itu? Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ketiga dahulu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Wow. Firman yang hidup itu, firman hidup kekal itu adalah dikatakan di dalam surat Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, yaitu hidup kekal, mengenai hidup kekal, mengenai kehidupan yang tidak ada batasnya. Tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh situasi, kondisi. Oh, hidup kekal. Itu diberikan kepada Anda dan kepada saya. Saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-53 dan 54. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 53 dan 54. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini berbicara mengenai perjamuan kudus. Kalau kita tidak makan dagingnya dan tidak minum darahnya, kita tidak mempunyai hidup di dalam diri kita ini. Tidak ada hidup. Hidup apa? Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Wow. Jadi barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya Yesus, dia memperoleh hidup kekal. Lah kalau kita tidak mengakuinya, kita tidak dapat hidup itu.
Yohanes 6 ayat 53 dan Yohanes 6 ayat 54. Kemudian dikatakan, dan aku akan membangkitkan dia yang makan dagingnya dan minum darahnya tadi pada akhir zaman. Ya. Nah, hidup kekal itu diberikan kepada orang-orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Bagaimana kalau Anda tidak memakan dagingnya dan tidak minum darahnya? Kita lihat ayat 53. Nah sekarang, hidup kekal ini bukan suatu kehidupan yang abstrak. No. Firman Tuhan berkata, real. Bisa kita alami, bisa kita lihat, itulah hidup kekal. Pertanyaannya, bagaimana itu terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya? Oke, seperti tadi saya katakan bahwa kita ini harus mengaktifkan janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam hidup kita ini. Janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Anda ketemu janji-janji Tuhan bukan? Dan bagaimana? Tatkala itu tidak terjadi dalam hidup kita, ya, kita berkata, ya belum waktunya Tuhan. Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk menggalinya, yaitu Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan. Oh, berarti malaikat-malaikat Tuhan ada yang bertugas sebagai pahlawan-pahlawan perkasa dan semuanya itu adalah malaikat Tuhan yang pekerjaannya adalah melaksanakan firman Tuhan. Wow. Jadi malaikat-malaikat itu punya tugas utama melaksanakan firman Tuhan. Oke, kita nggak baca dulu sisanya, tapi saya akan masuk ke ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya. Jadi rupa-rupanya ada malaikat yang bertugas sebagai tentaranya Tuhan dan ada yang bertugas sebagai pejabatnya Tuhan. Tetapi semuanya itu melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana malaikat-malaikat ini yang bertugas sebagai tentara Tuhan dan pejabat Tuhan kemudian melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana itu? Oke, saya kembali kepada ayat 20 yang tadi ada satu kalimat yang belum saya baca. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman Tuhan. Ayat 20 berkata, ada malaikat-malaikat yang melaksanakan firman Tuhan. Ayat 21, ada malaikat-malaikat yang melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mereka melaksanakannya? Nah, saya akan baca ayat ini. Dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Oh, berarti malaikat-malaikat ini akan melaksanakan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tatkala malaikat-malaikat ini mendengar ada suara yang memperkatakan mengenai firman Tuhan. Pertanyaannya muncul sekarang. Firman ini dilaksanakan untuk siapa? Kita harus mendapatkan jawabannya. Jadi
kita yang pertama, kita harus memperkatakan janji-janji Tuhan. Oke, kita di sini bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 100 orang, bisa 1000 orang, bisa sekian juta orang. Supaya mudah dimengerti. Saya sedang memperkatakan janji-janji Tuhan. Malaikat itu mendengar suara saya untuk diwujudkan janji Tuhan itu dalam hidup. Hidupnya siapa? Hidup saya. Anda yang memperkatakan janji Tuhan, malaikat itu juga akan melakukan untuk hidup Anda. Masih belum menjawab. Masih ada satu pertanyaan, masih ada kabut yang menyelimuti, masih belum clear. Oke. Kita melihat Matius 18. Ayatnya yang ke-10. Matius 18 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Tuhan berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat mereka. Siapa? Anak-anak kecil tadi. Ada malaikat-malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Yesus berkata, jangan menganggap rendah, jangan merendahkan anak-anak kecil ini, karena mereka memiliki malaikatnya di surga. Dengan kata lain, setiap anak-anak, dari setiap anak-anak, dari Anda dan saya waktu anak-anak, Anda sudah memiliki malaikat. Saya dikaruniai Tuhan 3 anak. Saya mengenal anak saya karena waktu mereka masih kecil, saya membiasakan diri akrab dengan mereka. Waktu masih berumur beberapa hari, baru pulang dari rumah sakit, seringkali anak-anak ini senyum sendiri. Seringkali anak-anak ini mau nangis. Saya berpikir, kenapa? Mengapa begitu? Nah, semenjak saya mempelajari ini, saya mulai nangkep. Oh, jadi semenjak anak-anak ini masih kecil, mereka seperti firman Tuhan tadi berkata, mereka memiliki malaikat. Ada malaikat mereka di surga. Kadang-kadang mereka tertawa. Tertawanya cukup lama, bukan 1-2 detik, enggak. Sementara saya berpikir, saya ada di sampingnya. Saya mengamati terus. Saya enggak berkomunikasi dengan anak. Saya berpikir, anak belum ngerti. Tapi anak ini tersenyum, tertawa, dan nanti kadang-kadang ngerengek. Seperti mau nangis. Setelah itu enggak jadi nangis. Siapa ini yang ngajak komunikasi dengan anak saya ini? Nah, sekarang hari ini saya bisa menjabarkan kepada Anda. Tuhan berkata, karena aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi sejak Anda dan saya masih kecil sampai sekarang, Anda masih memiliki malaikat itu. Nah sekarang saya mulai gabungkan. Matius 18 ayat 10 saya gabungkan dengan Mazmur 103 ayat 20-21.
Sampai hari ini Anda tetap memiliki malaikat itu. Malaikat ini mempunyai kewajiban, mempunyai tugas harus melaksanakan firman Tuhan. Malaikat ini harus menjalankan firman Tuhan. Pada waktu mereka mendengar suaranya siapa? Suara Anda dan suara saya. Tatkala Anda sedang memperkatakan janji Tuhan, malaikatmu mendengar suaramu, dan malaikat itu bergegas untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup Anda. Jadi, misteri Mazmur 103 tersingkap sudah. Mengapa Anda dan saya harus memperkatakan firman Tuhan? Karena malaikat ini nunggu Anda ngomong mengenai firman dan malaikatmu melaksanakannya. Suami istri, malaikatnya berbeda. Istri punya malaikat sendiri, suami punya malaikat sendiri, anak-anak punya malaikat sendiri. Dan mereka nunggu. How old are you? Umur berapa Anda hari ini? 70? Selama 70 tahun Anda membuat nganggur malaikatmu. Oh haleluya. Selama 70 tahun mereka menantikan Anda memperkatakan janji Tuhan. Yuk kita mulai mereformasi. Mulai hari ini perkatakan janji Tuhan. Saya punya istilah, mari kita aktifkan janji Tuhan. Mari kita buat aktif firman ini dengan cara perkatakan. Perkatakan berbeda dengan membaca. Berbeda. Jangan salah. Anda harus memperkatakan yang Tuhan janjikan. Yuk, saya akan ajak Anda untuk melihat. Sekarang sudah mulai ketemu ini. Yang tadi masih terselubungkan oleh kabut yang belum membuat clear. Sekarang sudah membuat clear. Kita pengen tahu apa yang Tuhan janji. Supaya Anda bisa nangkap. Oh haleluya. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang kelima. Ya, saya baca dulu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman-Nya memerintahkan matikan di dalam dirimu. Mematikannya gimana? Apakah kita harus mengambil pisau kemudian kita tusuk-tusuk badan kita? Pasti bukan. Nah terus bagaimana? Kita disuruh mematikannya. Ya kita ngomong. Nah inilah yang saya mau katakan kepada Anda. Tuhan, aku Obed Sudarmanto berdiri atas Kolose 3 ayat yang kelima. Mulai hari ini aku matikan di dalam diriku segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini pengakuan saya. Saya matikan, aku matikan hal-hal yang duniawi yang ada di dalam diriku. Saya memperkatakan firman. Apa yang terjadi? Malaikat saya akan melaksanakan firman yang saya baca.
firman yang saya perkatakan, personifikasikan untuk diri saya. Dia melakukannya. Bagaimana dengan janji Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 8? Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, ini firman. Sekarang saya harus memperkatakan firman ini untuk saya. Ingat, kita harus mengaktifkan janji-janji Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, aku berdiri atas Kolose pasal 3 ayat 8. Sekarang aku buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Saya mulai memperkatakan itu. Anda tahu, malaikat saya dengar, saya sedang memperkatakan janji Tuhan untuk diri saya. Maka malaikat itu akan mengerjakan firman Tuhan itu. Oh, haleluya. Oke, kita lihat yuk. Matius pasal 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini firman. Sekarang bagaimana firman ini harus saya hidupkan untuk diri saya? Tuhan, aku berdiri atas Matius 10 ayat 1. Aku adalah salah satu murid-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan kuasa kepadaku untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit yang ada di tubuhku, dan melenyapkan segala kelemahan. Saya ngomong firman ini, malaikat saya dengar, dan malaikat saya melaksanakan firman yang saya katakan. Oke, sekarang kita lihat Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini firman. Saya harus mengaktifkan firman ini di dalam diri saya. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Aku adalah salah satu murid-Mu, dan Engkau telah memberikan kepadaku tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa itu sudah aku terima. Kuasa itu ada di dalam diriku. Saya memperkatakan janji Tuhan. Malaikat saya yang punya tugas melaksanakan firman dan mewujudkan firman, dia melakukan. Bukan malaikat orang lain, malaikat saya. Oh, haleluya. Oke, Lukas 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya Aku, Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini janji Tuhan. Saya aktifkan janji ini dalam hidup saya. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 10 ayat 19. Engkau berfirman, Engkau telah memberikan kepadaku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi roh-roh jahat. Engkau memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Aku terima. Dan Engkau telah memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku.
Aku terima kuasa itu di dalam nama Yesus. Waktu Anda memperkatakan untuk dirimu, ingat, Anda harus memperkatakan firman untuk dirimu. Malaikatmu yang punya tugas mewujudkan janji Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, mereka akan melakukan untuk Anda. Nah, kalau Anda sudah ngerti bagaimana mengaktifkan janji Tuhan, kenapa kita harus klaim? Lebih bagus kita aktifkan janji Tuhan ini di dalam diri kita. Kita mulai ngomong. Saya berharap Anda mulai terbuka saat ini. Inilah yang Tuhan mau Anda dan saya aktif menjadi pelaksana firman, pelaku firman. Pak, yang melakukan malaikat. Loh, memang malaikat itu kerjaannya itu. Tapi itu malaikatmu. Kalau Anda tidak pernah mengucapkan perkataan firman, malaikatmu nganggur. Berapa umur Anda? Saya 72. Oh, haleluya. Kalau saya nggak pernah memperkatakan janji Tuhan, berarti selama 72 tahun malaikat saya nganggur-nganggur. Oh, haleluya. Kira-kira Tuhan akan menanyain, minta pertanggungan jawab enggak? Pasti. Hai Obed, umurmu saat ini 72 tahun. Selama 72 tahun, engkau membuat nganggur malaikat surga yang disuruh melayanimu. Karena kau enggak pernah memperkatakan janji Tuhan. Itu pasti ditanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Anda mulai ngerti. Anda mulai ngerti. Baca janji Tuhan. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Mari kita aktifkan. Oh haleluya. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Kalau Anda ngerti firman yang saya bagikan saat ini, hidupmu akan berubah. Oh haleluya. Banyak janji Tuhan. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Anda mulai ngomong. Tuhan, aku berdiri atas janji firman-Mu. Di kitab ini, pasal ini, ayat ini. Aku terima berkat-Mu yang berlimpah itu. Aku terima dalam nama Yesus. Aku terima. Malaikat-Mu dengar. Malaikat-Mu melakukannya. Oh haleluya. Saya berharap jangan skeptis. Inilah yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan mau Anda dan saya menghadapi tahun 2023. Anda sudah ngerti rahasianya. Kalau begitu, kenapa kita harus pesimis menghadapi tahun 2023? No way. Pegang ini, Mazmur 103 ayat 20-21. Ingat, Anda harus memperkatakan janji yang sudah Tuhan katakan, dan janji itu akan diwujudkan oleh malaikat-malaikat yang pekerjaannya memang itu. Anda dan saya nggak bisa mewujudkannya. Itu sebabnya Anda dikasih malaikat supaya membantu Anda merealisasikan. Oh haleluya. Saya berharap Anda mulai nangkep hari ini. Hari ini adalah hari kebangkitan kita. Kita mulai ngerti. Mulai hari ini jangan mengklaim lagi. Lebih bagus Anda memperkatakan janji Tuhan. Aktifkan janji Tuhan itu di dalam hidupmu. Akui. Dan malaikatmu akan melakukannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah memang benar begitu? Wow, saya memperkatakan janji Tuhan sejak tahun 78 sampai hari ini.
Sejak tahun 78, saya memperkatakan yang Tuhan janjikan. Dan apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Memang belum 100%. Masih ada satu. Dan saya belum mau ngomong. Nanti tatkala ini terjadi, saya baru sampaikan kepada Anda. Oke? Tapi lebih banyak yang terjadi daripada yang belum terjadi. Oke, saya berharap ini membuka wawasan baru. Oke, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan mau janji-janji Tuhan itu terwujud, terjadi dalam hidupmu. Ingat, Yesaya 45 ayat 23. Aku bersumpah demi diriku sendiri, Tuhan berkata. Perkataan yang sudah aku katakan itu kebenaran. Yaitu suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali. Harus jadi. Harus jadi. Tapi jangan Anda anggap ini otomatis. Ada tugas yang harus Anda lakukan. Aktifkan janji itu di dalam dirimu. Aktifkan. Nanti malaikatmu mendengar Anda aktif. Maka Anda harus ngomong. Jangan dibatin. Anda harus ngomong. Perkatakan supaya malaikatmu dengar. Saya berharap Anda mulai nangkep. Dan saya akan berdoa. Tatkala Anda mulai melangkah, Anda akan lihat malaikatmu bekerja dengan sekuat tenaga. Karena memang itu, dia diciptakan, malaikatmu diciptakan memang khusus untuk melaksanakan firman Tuhan. Yang dia dengar. Yang dia dengar. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran-Mu sudah aku bagikan kepada murid-Mu dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka mendengar. Aku percaya. Inilah firman hidup-Mu. Aku mengucap syukur. Kau izinkan aku mengalaminya dan sekarang saatnya Tuhan. Aku bagikan firman hidup-Mu ini. Untuk merubah kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Tuhan, kami ini juga murid-Mu. Engkau sedang memberkati roti dan anggur untuk kami. Aku percaya Engkau sedang melakukannya dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, ikuti saya untuk mendeklarasikan bahasa iman. Ikuti. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Untuk tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil. Kau tanggung di tubuh-Mu. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku, telah Kau ambil dari hidupku dan Kau tanggung di tubuh-Mu. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu.
Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu. Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami dari semua ikatan yang membelenggu kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Dalam nama Yesus kami terima hidup kekal-Mu itu. Dan Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Tuhan, kami terima janji-janji-Mu itu. Terwujud terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami mau mempraktekkan iman kami. Firman-Mu berkata, di dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih kita telah dibenarkan dengan darah-Nya, darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau ambil darah-Mu. Kami taruh pada bagian tubuh kami. Kalau Anda percaya, Roma 5 ayat 9, praktekkan. Taruh darah Yesus di bagian tubuhmu yang belum oke. Anda punya masalah dengan paru-paru, Anda minta darah Yesus. Anda taruh di paru-paru. Anda punya masalah ambeien. Ambeien menurut kitab Ulangan 28 ayat 27 adalah kutuk. Kutuk selesai dengan darah Yesus. Anda percaya? Ambil darah Yesus, oleskan ke ambeienmu sambil ngomong, Tuhan, aku taruh darah Yesus pada ambeienku. Ambeien ini kutuk sudah dibayar lunas. Anda punya masalah dengan keluarga, ambil foto keluarga itu. Kamu katakan, Tuhan, ini foto keluargaku. Aku taruh darah Yesus yang sudah membenarkan keluargaku yang sudah amburadul. Pembenaran sudah terjadi. Aku percaya. Lakukan dengan iman. Inilah fungsi iman. Apapun, Tuhan sanggup membenarkan. Bisnismu, Tuhan sanggup membenarkan. Hidupmu sendiri, Tuhan sanggup membenarkan. Organ-organmu masalah. Oh, lututmu punya masalah. Ambil darah Yesus, oleskan di lututmu sambil ngomong, Tuhan, aku taruh darah Yesus pada lututku. Kedua lututku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Pembenaran sudah terjadi. Tidak boleh ada masalah lagi dengan lutut. Anda percaya? Praktekkan. Ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Kalau Anda merasa punya masalah dengan kepalamu di sini, oleskan kepalamu, oleskan darah Yesus di kepalamu dan katakan, aku taruh darah Yesus di kepala ini. Pembenaran sudah dikerjakan oleh Yesus. Tidak boleh ada sakit kepala. Lakukan dengan iman. Kita akan lanjut berdoa. Tuhan, kami mau terus berdoa sekarang untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Firman yang kami bagikan ini menjadi jawaban atas mereka. Rohnya terbuka, diisi dengan kebenaran firman. Dan kami percaya, kebenaran yang mereka dengar, mereka mulai mempraktekannya. Dan mereka mengalaminya. Terima kasih Tuhan.
Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kami yang dimotori oleh Pak Jokowi dapat dilanjutkan, Tuhan. Dapat dilanjutkan. Dan aku minta demi nama Yesus, darah Yesus, ada pada setiap jengkal tanah di mana NKRI ini berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangeta Laut sampai Pulau Rote, juga ada darah-Mu, darah Yesus, pada lautan. Semuanya ini sudah dibuat benar. Tidak ada yang tidak benar lagi. Aku percaya damai, sejahtera, agape-Nya Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh merasakan kedamaian yang luar biasa itu. Aku percaya. Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, silakan engkau berdiri. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian saat ini. Dan aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, ada darah Yesus pada kedua tanganmu. Mulai sekarang aku katakan, tidak ada tulah yang menguasai hidupmu. Demi nama Yesus, terimalah damai, sejahtera, dan sukacita dan agape Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.